untuk belajar Nusantara, komitmen terjaga untuk membangun bangsa. Siapkan pendidikan yang terbaik, generasi Indonesia akan tetap jaya. Silakan Bu Juju. Baik, terima kasih Pak Catur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah malam hari ini kita diberi kesehatan untuk mengikuti ngopi semalam, ngobrol pintar Selasa malam di temu pendidik mingguan yang ke-156. Alhamdulillah malam hari ini kita ada narasumber dari negeri sendiri tapi luar biasa kerennya. Kita sambut beliau Ibu Ervi. Selamat malam. Kita sapa dulu Ibu Ervi. Selamat malam. Ya, malam Bu Cucu. Iya, Alhamdulillah malam hari ini Bu Ervi kerso di ngopi ya Bu Ervi. Iya, Bu. Apa kabar Bu Ervi? Baik, Bu Cucu. Alhamdulillah sehat. Iya, jadi Bu Ervi mohon maaf sekali. Biasanya malam hari ini awal-awal memang masih sepi, tapi nanti kalau di pertengahan itu biasanya akan ramai karena jam-jam segini itu jam-jam mereka pada sibuk dengan keluarga. Tapi nanti insya Allah di pertengahan akan banyak yang hadir. Karena flyer Bu Ervi yang sudah tersebar kemana-mana di seluruh Indonesia, Bu Ervi. Jadi insya Allah nanti banyak yang akan hadir. Dan Bu Ervi nanti akan ditemani oleh Ibu Moderator yaitu Ibu Sri Endah. Selamat malam Bu Endah. Selamat malam Bu Cucu. Iya, Alhamdulillah sehat Bu Endah. Alhamdulillah sehat. Iya, tapi Bu Indah akan menemani Bu Ervi sampai kurang lebih pukul 21 waktu Indonesia Barat. Akan tetapi apabila teman-teman masih membutuhkan jawaban dari Bu Ervi, boleh waktunya fleksibel maksimal sampai pukul 10. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, saya mengucapkan terima kasih sekali kepada narasumber dan moderator kita pada malam hari ini yang Masya Allah dengan ikhlasnya beliau-beliau mau berbagi di ngopi semalam untuk membersamai Bapak Ibu semua. Dan kami ucapkan terima kasih sekali kepada penggerak Komunitas Guru Belajar Nusantara Kabupaten Wonosobo yang telah mensukseskan acara ngopi semalam pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan rahmat, kemudian memberikan kemudahan, rezeki dan kesehatan pada Bapak Ibu semua yang hadir pada malam hari ini, kepada moderator, kepada narasumber, dan kepada seluruh penggerak komunitas guru belajar Nusantara Kabupaten Wonosobo. Dan waktu sepenuhnya saya serahkan pada Bu Endah dan Bu, Bu Ervi. Silahkan Bu Endah. Baik Bu Cucu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Waalaikumsalam Ibu, warahmatullahi wabarakatuh. ya Bapak Ibu yang sudah hadir di ruang virtual ini, bagaimana kabarnya? Sehat semua Bapak Ibu? Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat, capek-capek Bu Alhamdulillah, Endah. ada yang tadi seharian dengan aktivitas yang beraneka ragam di sekolah, mungkin ya sedang lembur, banyak laporan-laporan yang harus disajikan, mengolah nilai dan sebagainya yang nanti akan dipersembahkan kepada para murid tercinta ya Bapak Ibu, pastinya tidak mengurangi semangat Bapak Ibu untuk aktif selalu dalam kegiatan yang sangat bermanfaat bagi kita semua, yaitu kegiatan yang diselenggarakan oleh KGBN Wonosobo setiap Selasa malam, yaitu kegiatan ngopi semalam, ya Bapak Ibu. Baik, di awal pertemuan pada malam hari ini dengan suasana Wonosobo yang mendung, bahkan ada yang hujan dan masih gerimis rintik-rintik untuk menghangatkan suasana. Bapak Ibu, saya ada pantun pembuka ini. Nanti bisa dengan emoticon atau bisa menyambungnya dengan cakep. Rekreasi kebinaria, lihat burung hinggap di dahan. Mari bersama mulai acara. Semoga diskusi penuh kehangatan. Karena di Wonosobo sekarang sedang sejuk-sejuk dingin.
Ya, Bapak Ibu, baik. Sebelum kita memulai kegiatan ngopi semalam pada malam hari ini, Bapak Ibu, mari kita awali kegiatan kita pada malam hari ini dengan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing agar kegiatan pada malam hari ini berjalan dengan lancar dan pastinya memberikan manfaat yang luar biasa bagi kita semua. Mari Bapak Ibu, kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, nanti kita akan dibersamai oleh Ibu narasumber kita pada malam hari ini, pastinya dengan eh, materi yang sangat menarik, sangat bermanfaat dan luar biasa sekali dalam mendukung tugas-tugas kita di sekolah, dalam menginspirasi kita untuk menyajikan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi peserta didik kita. Baik Bapak Ibu, topik pada ngopi semalam hari ini adalah membangun generasi peduli melalui mini project. Untuk narasumber hebat kita pada malam hari ini, mari kita sapa. Selamat malam, Assalamualaikum Bu Ervi. Halo, Waalaikumsalam, Ibu Endah. bagaimana kabarnya Bu Ervi Baik, Bu malam ini? Endah. Sehat? Ah, Alhamdulillah, ini tampak ceria sekali, sumringah sekali, segar sesuai dengan backgroundnya juga itu embun-embun, hijau-hijau, segar sekali, menambah semangat kita pada malam hari ini untuk menantikan materi yang oleh Bu Ervi kepada kita semua. Pastinya Bapak Ibu yang sudah bergabung dalam virtual room kita pada malam hari ini sudah sangat menantikan, sudah sangat penasaran sekali materi-materi yang akan dipaparkan oleh Bu Ervi pada malam hari ini tentang mini project, apa itu mini project dan apa nanti kegiatan-kegiatan di dalamnya, bagaimana kita melaksanakannya nanti untuk selengkapnya akan disampaikan oleh Bu Ervi. Ya, baik, Vi, saya ada pantun ini untuk Bu Ervi. Memetik bunga di Taman Sari, harumnya wangi, menyejukkan hati. Mari kita simak materi malam ini, mini project dari Bu Ervi. Baik Bu Ervi, untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung dalam room ini pasti sudah sangat menanti-nantikan materi yang akan disampaikan oleh Bu Ervi. Perlu diketahui bahwa Bu Ervi ini adalah salah satu guru yang mengajar di SMA Negeri 1 Mojo Tengah. Benar nggak Bu Ervi? Iya, Bu. Iya, nanti Bu Ervi akan menyampaikan selengkapnya mengenai mini project, bagaimana tentang mini project dan bagaimana nanti pelaksanaannya. Mari Bapak Ibu kita simak bersama-sama pemaparan materi dari narasumber hebat kita malam ini dalam kegiatan ngopi semalam. Semoga Bapak Ibu semua nanti tetap fokus untuk menyimak meskipun suasana dingin, bisa ditemani dengan cemilan-cemilan dan kopi hangat. Silahkan Bapak Ibu bisa menyiapkannya sebagai teman untuk menghangatkan suasana sekaligus sebagai teman mindfulness ya, supaya tetap fokus mengikuti materi yang akan disampaikan oleh Ibu Ervi dari SMA Negeri 1 Mojo Tengah. Silahkan Bu Ervi untuk waktunya Ya, kami baik. persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu pada malam ini untuk belajar bersama. Jadi lebih tepatnya kita itu untuk saling sharing, guys. Jadi saya mencoba memaparkan apa yang sudah saya lakukan untuk saya bagikan. Eh, Segala hal yang hebat tidak akan menjadi hebat apabila hanya dipendam untuk diri sendiri. Maka dari itu, seperti apapun itu akan saya coba untuk bagikan kepada Bapak Ibu. Tema kali ini adalah membangun generasi peduli. Jadi yang saya lakukan adalah saya coba Pad- untuk sharing dulu, nggih.
Lihat mboten Bapak Ibu? Apakah terlihat? Terlihat, Bu. Oh iya. Udah, Bu. Oh ya, terima kasih Bu Cucu. Em, jadi yang saya bagikan ini kebetulan karena saya ikut kegiatan Wardah Inspiring Teacher. Mungkin dulu Bu Cucu juga alumni ya. Iya, mungkin teman-teman di sini juga ada yang penasaran bagaimana cara ikutnya. Sekalian saya promosi, nggih. Bapak Ibu kadang penasaran itu ketika ada di background ada tulisan Wardah Inspiring Teacher, barangkali Bapak Ibu ada yang tertarik bisa mengikuti tahun depan, biasanya dimulai dari bulan September. Kegiatan itu seperti kegiatan program guru penggerak, nggih, hanya saja eh, dibiayai oleh swasta tanpa ada ikut campur dari pemerintah. Untuk kegiatannya biasanya dilakukan tidak pada saat jam kerja kita, jadi tidak mengganggu jam kita. Kebetulan ini yang saya lakukan untuk kegiatan di Wardah bersama murid-murid saya, yaitu tentang membangun generasi peduli menggunakan mini project. Eh, Sebelum saya paparkan tentang kegiatan itu, saya akan mencoba memaparkan tentang apa itu mini project. Jadi, mini project adalah sebuah aktivitas belajar yang melibatkan murid dalam menyelesaikan tugas atau masalah kecil secara mandiri atau berkelompok. Tugas ini dirancang untuk mengaplikasikan pengetahuan yang telah diperoleh siswa dalam situasi yang nyata dan relevan. Mini project biasanya memiliki cakupan yang lebih sempit dibandingkan proyek besar, namun tetap menantang dan memungkinkan siswa untuk mengembangkan berbagai keterampilan. Tujuan dari mini project ini ada beberapa. Yang pertama yaitu menerapkan pengetahuan, membantu siswa menghubungkan antara teori dan praktek. Jadi setelah kita sebagai guru memberikan materi, memberikan teori-teori, nanti kita bisa menghubungkannya untuk melakukan kegiatan praktik. Kedua, meningkatkan keterampilan, yaitu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, komunikasi, dan kolaborasi. Seperti untuk saat ini, kebanyakan siswa itu banyak yang lebih suka menyendiri, apalagi dengan adanya handphone, jadi terkadang itu merasa seperti sudah tidak butuh orang lain. Ketika dilakukan mini project, mau tidak mau mereka harus berkolaborasi. Yang ketiga, memupuk kreativitas dengan memberikan ruang bagi siswa untuk berinovasi dan menghasilkan ide-ide original. Jadi dengan adanya mini project ini, siswa menjadi lebih kreatif. Mereka bisa memiliki ide-ide tertentu yang kadang tidak terpikirkan oleh kita sebagai guru. Yang keempat adalah meningkatkan motivasi, membuat pelajaran lebih menarik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Berikut manfaat mini project bagi murid. Murid akan menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran, kemudian lebih mudah memahami konsep yang sulit, meningkatkan rasa percaya diri, dan mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja. Kemudian bagi guru itu sendiri, guru akan memperoleh umpan balik yang lebih baik tentang pemahaman siswa. Yang kedua akan membuat pembelajaran lebih variatif, inovatif, dan menarik. Dan yang terakhir akan mengembangkan kemampuan mengajar kita sebagai guru menjadi lebih kreatif. Ini ada tips untuk melaksanakan mini project. Eh, Ketika kita melakukan mini project, seharusnya ada perencanaan yang matang terlebih dahulu. Terkadang karena kita melakukan mini project, secara tiba-tiba kita mau melakukan apa ya, terus tiba-tiba masuk ke kelas, oh bikin ini aja. Eh, Tidak bisa seperti itu, tetapi kita harus melakukan perencanaan dahulu. Kita harus menentukan tujuan pembelajarannya itu apa, topiknya, kemudian produk akhirnya. Kemudian yang kedua adalah pembagian tugas yang jelas. Jika siswa bekerja dalam kelompok, pastikan
setiap anggota berperan jelas. Karena kadang ketika kita melakukan kelompok itu ada satu orang atau satu siswa misalnya tidak mau bekerja sama untuk melaksanakan mengerjakan mini project lah. Kita sebagai guru memastikan bahwa siswa tersebut melakukan peran sesuai dengan perannya, statusnya. Yang ketiga adalah penyediaan sumber daya yang cukup. Pastikan siswa memiliki akses ke bahan-bahan yang diperlukan untuk penyelesaian proyek. Ini penting supaya proyek bisa selesai. Jadi dalam pemilihan mini proyek itu, kita sebagai guru tidak usah terlalu muluk-muluk mengharapkan sesuatu hal yang sangat tinggi sampai pada akhirnya tidak selesai. Yang namanya mini project, kita bisa melaksanakan dari hal-hal kecil yang ada di sekitar sekolah, yang mudah dan tidak memberatkan siswa, tetapi berguna untuk siswa maupun lingkungan sekitarnya. Yang terakhir adalah pemberian umpan balik yang konstruktif. Memberikan masukan yang spesifik dan bermanfaat untuk membantu siswa memperbaiki kinerja mereka. Jadi, ketika kita melaksanakan mini project sebagai guru, kita juga harus menjadi fasilitator yang aktif. Ketika ada siswa yang bertanya, kita harus memiliki kepedulian kepada mereka. Misalnya memberikan masukannya itu yang spesifik, berarti yang khusus, yang jelas. Kekurangannya di mana, kelebihannya di mana. Kalau kalian membuat itu nanti manfaatnya apa? Jadi pikir kritis. Jangan sampai kita sebagai guru ketika memberikan umpan balik hanya, oh ya sudah bagus itu. Ketika siswanya bertanya, terus kurangnya apa Bu? Oh iya itu sudah bagus, lanjutkan saja lah. Itu namanya bukan pemberian umpan balik yang konstruktif. Jadi siswa harus diberikan umpan balik yang benar-benar jelas dan mengarahkan ke arah yang lebih baik. Contoh mini project yang bisa dilakukan itu ada membuat video pendek, membuat komik juga bisa, mungkin matematika, membuat model bangun ruang, atau yang paling simpel membuat poster, membuat alat peraga, membuat presentasi juga termasuk mini project, membuat pertunjukan tari, dan lain-lain. Ya, sekarang ke PJBL. Project Based Learning. Ketika kita melakukan mini project, maka yang kita lakukan adalah pendekatan Project Based Learning. Nah, konsep inti dari PJBL ada 4. Yang pertama, pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jadi di sini siswa tidak hanya sebagai penerima informasi saja, tapi siswa juga sebagai siswa dijadikan mitra oleh guru supaya bisa saling bekerja sama. Yang kedua, proyek yang otentik. Proyek yang diberikan memiliki relevansi dengan dunia nyata dan menantang siswa untuk berpikir kritis. Eh, Relevansinya di sini seperti yang kalau saya praktekkan itu karena saya mengajar di daerah gunung, secara otomatis hal-hal yang berhubungan dengan daerah sekitarnya. Sebagai contohnya, misalnya saya kebetulan mengajar di kelas jauh di Garung. Yang terdekat adalah eh, Pasar Garung, ya sudah saya bawa ke sana. Jangan sampai yang tidak relevan, misalnya saya mengajarnya di daerah pegunungan, tetapi saya membuat proyek-proyek yang berhubungan dengan daerah pantai nelayan. Jadi anak nanti kurang nyambung dengan kita. Yang ketiga, kolaborasi. Siswa bekerja sama dalam tim untuk menyelesaikan proyek. Dan yang terakhir adalah produk akhir. Jadi proyek menghasilkan produk nyata seperti model, presentasi, dan karya seni. Produk itu tidak harus berupa benda nggih, tetapi bisa seperti presentasi yang biasa Bapak Ibu buat. Bu Ervi itu nggak bisa di slideshow kah? Ya,
nggak ya bisa ya. Tadi aku coba apa Hmm? ini ya? Ini bukan. Yang mana ya? Yang bawah ada nggak yang bentar aku ketutupan? Atau yang atas? Kalau misalnya di slideshow kemudian mulai current page itu bisa nggak? Ya Heeh. aku itu nyoba. Pakai yang from current slide itu ya. Mana Pak? Eh, Ini ya. nah itu. Oh iya, Nah gitu lebih cantik kayaknya. iya ya. Oke. Nanti gonta-ganti ininya nggak apa-apa ya Pak ya. Maksudnya slide-nya habis ini mau ganti lagi nggak apa-apa ya. Sekarang untuk tujuan PJBL. Tujuan PJBL yang pertama adalah meningkatkan pemahaman konsep. Jadi siswa akan lebih memahami konsep yang dipelajari ketika mereka mengaplikasikannya ke dalam proyek nyata daripada hanya sekedar mempelajari teori-teori semata. Sebagai contohnya adalah pada materi pelajaran saya yang kemarin saya terapkan adalah materi eh, masalah sosial, tentang kemiskinan, pengangguran. Ketika saya memaparkan itu, siswa mengantuk. Tetapi ketika siswa saya bawa ke pasar melihat, oh ternyata kok ada nenek-nenek yang sedang memungut sisa-sisa sayur dan cabai kalau nggak salah itu anak menjadi tergugah. Kok bisa ya Bu, sudah setua itu masih seperti itu. Lah, mereka menjadi eh, lebih paham tentang konsep, oh ternyata masalah sosial akibat eh, ekonomi salah satunya adalah kemiskinan. Terus mereka mencoba bagaimana caranya supaya eh, apa yang dialami oleh si nenek itu tidak dialami oleh mereka ya. Jadinya mereka membuat kayak misalnya presentasi tentang mencegah kemiskinan seperti itu. Yang kedua, mengembangkan keterampilan abad 21. Keterampilan seperti berpikir kritis melalui PJBL karena melalui mini project secara otomatis mereka yang misalnya introvert pun akan lebih sering berkomunikasi dengan teman-temannya dan berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi dengan cara berkolaborasi. Kemudian yang ketiga, memupuk minat belajar. Proyek yang menarik dan relevan akan memotivasi siswa untuk belajar. Sebagai contohnya, ketika saya berjalan-jalan dengan siswa, ada misalnya ini ada penjual yang menawarkan, ayo Bu, dibeli Bu, dibeli ini cabenya 5.000 per kilo. Yang kemarin saya alami itu seperti itu. Terus saya kaget, loh, cabai 5.000 1 kilo. Padahal saya biasanya kalau beli 5.000 itu sedikit banget. Terus siswa yang biasanya itu diam saja langsung bilang, iya Bu, cabai itu sekarang harganya murah sekali. Eh, Petani di sini tuh kasihan sekali, udah biaya untuk pertaniannya pupuknya mahal, perawatannya mahal, tetapi ternyata seperti itu. Dan mereka itu bisa berkomunikasi dengan sangat lancar ketika minatnya itu sesuai dengan apa yang ada di lapangan, sesuai yang mereka alami sehari-hari. Yang keempat, menyiapkan siswa untuk dunia kerja. Jadi PJBL mensimulasikan situasi dunia kerja yang seringkali menuntut kerjasama dan penyelesaian masalah. Kemudian untuk tahapan PJBL sendiri, yang pertama adalah pengenalan proyek. Jadi guru pertama kali memperkenalkan proyek dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Kemudian perencanaan, siswa bekerja sama untuk merencanakan proyek termasuk menentukan tugas masing-masing anggota. Kemudian pada pelaksanaannya siswa melakukan penelitian, pengumpulan data, kemudian mengerjakan proyek. Kemudian yang keempat, presentasi. Siswa akan mempresentasikan hasil proyek kepada di kelas ataupun audiens yang lebih luas. Yang terakhir, refleksi siswa dan guru merefleksikan proses pembelajaran dan hasil yang dicapai. Terlalu cepat nggak saya bicaranya, Pak Catur? Boten sih Aman, Bu. aman Bu. Iya, karena kadang saya sering dikomplain sama murid, Bu bicaranya kok
tidak ada komanya karena kebetulan saya orang Banjarnegara jadi memang kalau bicara itu kadang cepat sekali. Em, Sebelum saya lanjutkan lagi, ini saya coba share ice breaking dulu nggih. Boleh, Nanti, Bu, boleh. ya, nanti Bapak Ibu bisa menuliskan di kolom chat untuk jawabannya ya. Saya coba. Kalau satu ditambah satu sama dengan dua, kalau 12 ditambah 4 berapa ya? Kelihatan nggak Pak Catur? Belum? Belum, Bu. Oh, belum kelihatan ya. Saya coba. Apakah terlihat? Oh ya, muncul. Iya. Ini tebak-tebakan. Biasanya saya kalau di kelas seperti itu, kalau ada pembelajaran separuh, terus saya ice breaking supaya anak-anak itu kembali menengok kepada saya. Ini kalau satu ditambah satu sama dengan dua, kalau 12 ditambah empat berapa ya? Berapa Bu Indah? Bisa tulis di kolom chat. Penasaran ini Bu Ervi. Ayo Bapak Ibu, kita tebak bersama ini tebakan dari Bu Ervi. Yuk, yang ahli matematik. Ayo Pak Catur, Tuh, tebak. ada yang jawab 4, ada yang jawab Silakan 16. Bapak Ibu bisa sesuai dengan panduannya Bu Ervi tadi. Coba. Oh, petunjuknya belum ada. Kebetulan karena saya yang saya ajar anak SMA, jadi saya biasanya tidak ngasih clue dulu supaya anak itu berpikir dulu, baru nanti saya kasih clue. Karena nanti kalau dikasih clue langsung bisa. Bu Juju apa? Bu Juju jawabannya 7, 6. Sudah nulis di kolom chat itu. Ada. Coba ya jawabannya ya. Jawabannya adalah 4. Berarti Bu Indah betul. Nih, 7 ditambah 8 sama dengan 3. Kalau 10 tambah 10 berapa ya? Iya, sepertinya sudah pada tahu ya jawabannya 8. Kita coba lagi yang berbeda. Nih, sapi itu kecil, banteng itu besar. Kalau semut kira-kira besar atau kecil ya? Iya, satu kali lagi. Oh, jawabannya tadi apa? Coba aku lihat. Iya, Purwati betul. Semut itu pahit. Wah, Pak Angga sudah pernah makan semut ternyata. Jawabannya itu adalah besar. Semut itu besar. Ini yang terakhir, sepeda itu kecil. Kalau truk itu besar. Kalau beca kira-kira kecil atau besar ya?
Catur kecil, buaya besar. Bu Endah apa Bu Endah? Besar. Iya, berarti sudah mulai paham ini kenapa jawabannya besar ini. Ya, jawabannya adalah besar. Jadi, em, clue-nya untuk ice breaking pertama adalah jam. Makanya 1 ditambah 1 2, 12 ditambah 4, 12 ditambah 4 jadinya jam 4. Terus ice breaking yang kedua, clue-nya adalah huruf akhir apakah konsonan ataupun vokal. Ya, jadi kalau saya ice breaking di SMA, kalau saya memberikan clue-nya dahulu, nanti anak-anak menjadi sudah tidak tertarik karena secara otomatis sudah bisa tahu jawabannya. Saya akan mencoba berbagi untuk dipencet yang mananya ya tadi Pak Catur. Tadi itu yang slideshow, kemudian yang kalau dari awal gitu. Slideshow, Hmm? iya, Nah, kemudian yang ah, from beginning. Mau dari awal? iya, iya. Oh, Ini ya. ya, mau dari awal atau Iya. di slide tertentu? Oh, oh, malah ini video nggak apa-apa lah. Jadi yang saya lakukan ini adalah dengan judul mini project membangun generasi peduli, aksi siswa menghadapi masalah sosial di sekitar sekolah. Jadi generasi peduli yang saya maksud adalah peduli kepada diri sendiri, peduli kepada teman, ataupun peduli kepada lingkungan sekitar. Terkadang saya merasa agak miris ketika melihat bahwa ternyata sikap remaja sekarang seolah-olah seperti sudah memiliki dunia sendiri sehingga jarang memperdulikan hal-hal yang ada di sekitarnya. Kepada diri sendiri saja kadang tidak peduli, apalagi kepada lingkungan di sekitarnya. Oleh karena itu, saya mencoba untuk membuat mini project dengan tema membangun generasi peduli, aksi siswa menghadapi masalah sosial di sekitar sekolah. Kebetulan materi yang saya ampu sosiologi pada bab masalah sosial. Sebelumnya, pada bab ini saya sudah melakukan pembelajaran seperti kegiatan presentasi materi dulu sebelum melakukan mini project. Jadi mini project ini adalah kegiatan untuk menguatkan materi yang sudah didapat. Ketika materi yang saya berikan berupa misalnya presentasi atau mungkin ceramah, informasi, diskusi, dan lain-lain, biasanya masih kurang mengena di siswa karena masih hanya sebatas teori-teori saja, mencari dari internet ataupun buku. Dengan melakukan mini project, mereka mencoba mencari masalah sosial di sekitar sekolah supaya bisa mereka atasi. Langkah pertama yang saya lakukan adalah orientasi project. Jadi yang saya lakukan pertama kali adalah saya memaparkan tentang kegiatan yang ingin dicapai, memberikan instruksi dan memberikan pemahaman materi yang akan ditempuh murid. Siswa sudah memahami materi secara teori, tetapi siswa masih belum memahami makna dari materi yang saya berikan. Nah, saya ingin supaya pembelajaran menjadi lebih bermakna dan penting bagi mereka. Terkadang siswa itu sebatas hanya menghafalkan saja atau mungkin memahami seadanya, tetapi tidak mengaplikasikan ilmu yang sudah didapatkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, harapannya saya dengan melakukan mini project, siswa menjadi lebih peduli dan memahami bahwa ilmu yang diberikan oleh gurunya ini sebenarnya penting untuk kehidupan mereka, tidak hanya sebatas teori saja.
Langkah kedua, saya memberikan penugasan observasi. Nah, ini yang tadi saya ceritakan. Ketika saya sudah memberikan instruksi kegiatan, saya mengeprint lembar observasi. Saya mengajak siswa untuk melakukan observasi. Kalau ini saya lakukan di SMA kelas jauh yang kebetulan posisinya itu menumpang di SMP 1 Garung, tepatnya di bawah GOR SMP 1 Garung. Ketika saya bilang saya ingin mencoba mencari masalah sosial di sekitar sekolah, secara refleks murid-murid bilang kenapa tidak keluar dari sekolah saja, Bu? Karena sekolah yang kita tempati ini kan cuma 2 kelas. Kalau cuma 2 kelas, nguplek-nguplek 2 kelas itu ya masalah sosialnya yang ditemukan cuma paling sampah saja di sini berserakan. Yang dipikirkan anak-anak seperti itu. Jadi eh, ber, kita berembuk terus kita jalan-jalanlah ke pasar Garung yang ada di atas itu loh, yang ada pasar sayurnya. Itu pun saya baru tahu kalau ternyata di atas SMP itu ternyata ada pasar pagi. Nah, kalau ini yang saya lakukan di SMA Mojo Tengah yang kelas bawah karena luas, jadi siswa benar-benar mencari masalah sosial di sekitar kelas saja. Kemudian ketika sudah melakukan itu, maka mereka akan menuliskan hasil observasinya secara mandiri. Saya memberikan kesempatan siswa untuk menuliskan hasil observasi yang sudah mereka lihat dengan panduan langkah-langkah yang nanti akan saya share eh, seperti apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar. Misalnya seperti itulah mereka menuliskannya sendiri supaya saya bisa tahu sebenarnya siswa A ini memahami apa sih, siswa B yang dilihat apa sih, karena setiap individu pastinya memiliki pola pemikiran yang berbeda-beda. Jadi tidak langsung saya kelompokkan dahulu. Kemudian pada langkah ketiga baru mengidentifikasi jenis masalah sosialnya. Nah, ini yang didapatkan dari outing kelas. Misalnya ternyata ketika berjalan-jalan, oh sampahnya berserakan. Oh ternyata jalan di sekitar sekolah berlubang seperti itu, tidak terawat. Kemudian ini yang tadi saya ceritakan ada mbah-mbah yang sedang memungut sisa-sisa sayuran dari pasar pagi. Nah, kemudian setelah itu baru saya kelompokkan jawaban siswa ini saya kelompokkan eh, karena yang ditemukan mestinya ada yang berbeda. Walaupun berbeda tetapi mereka bisa dikelompokkan ke dalam masalah-masalah yang tertentu. Pengelompokan ini saya bagi menjadi beberapa kelompok dengan tema yang sama. Mereka menjadi satu kelompok. Misalnya ada yang menuliskan misalnya, oh ternyata yang ditemukan adalah siswa yang membolos pembelajaran. Ini ada beberapa ya, anak yang menulis seperti itu, saya jadikan satu. Kemudian ada yang menuliskan misalnya toilet yang kotor. Nah, itu dijadikan satu. Kemudian setelah menjadi satu tersebut baru dibagi kelompoknya. Jadi pembagian kelompoknya itu sesuai minat yang sudah mereka tulis pada lembar observasi. Pada langkah keempat yaitu membuat aksi nyata. Nah, mereka ketika sudah berkelompok membuat perencanaan proyek yang akan dilakukan, kita sebagai guru memfasilitasi, kemudian mereka akhirnya merencanakan kira-kira itu mau membuat apa sih. Jadi nanti kita sebagai fasilitator di kelas eh, mengedukasi siswa, oh ini kita kira-kira proyeknya bisa dilakukan, oh ini tidak bisa dilakukan, sehingga eh, tidak ada waktu yang sia-sia. Terkadang sudah di tengah jalan, ternyata proyeknya tidak bisa diselesaikan lah. Itu tugas kita sebagai guru untuk mengarahkan murid supaya yang dilakukan tidak sia-sia. Ini contohnya misalnya ada yang ketika sedang berjalan-jalan di
luar kelas, mereka perginya ke kamar mandi. Ketika ke kamar mandi ternyata menemukan bahwa, oh ternyata kok kamar mandinya bau ya Bu. Terus saya tanya, menurut kamu itu termasuk masalah sosial bukan? Iya Bu, karena mengganggu dan itu kan fasilitas umum. Akhirnya mereka mencoba membuat tempat eh, kamar mandi dari botol minuman bekas. Jadi dari awal saya juga mewanti-wanti yang namanya mini project itu tidak harus mahal. Sesuatu yang biasa saja bisa menjadi luar biasa kalau memang bermanfaat, sehingga yang saya harapkan tidak membuat anak menjadi mengeluh karena mahalnya biaya untuk proyek. Atau misalnya ada siswa yang membuat proyek dalam bentuk video edukasi. Ini pembuatan proyeknya misalnya di kelas 11-6 ini kebetulan eh, merasa bahwa sampahnya kok ternyata tidak ditaruh sesuai dengan tempatnya, misalnya organik anorganik. Terus mereka berinisiatif untuk membuat tong sampah dari bekas air mineral, kemudian dicat. Langkah yang kelima yaitu implementasi dari aksi nyata. Ketika sudah membuat aksi nyata, mereka harus mengimplementasikannya supaya berguna. Nah, yang dilakukan apa? Yaitu dengan cara menyebarkan ke sosial media. Jadi saya bilang ke anak-anak, apa yang sudah kalian lakukan itu harus dipamerkan. Yang namanya pameran karya itu tidak harus mahal, tidak harus sesuatu yang wah. Ketika kita sudah memamerkan apa yang kita buat di depan kelas saja, itu sudah termasuk kategori pameran karya. Jika merasa tidak pede ketika harus maju di depan kelas, kalian bisa membuat video, kemudian diposting di sosial media, bisa melalui Instagram, Facebook, ataupun YouTube. Nah, ini contohnya misalnya siswa menjumpai jalan yang berlubang, ini kebetulan yang digarung, kemudian siswa membuat beberapa, apa ini namanya ya, yang bisa digunakan peringatan ya, peringatan untuk para pejalan kaki supaya mereka itu lebih hati-hati ketika berjalan. Awalnya mereka hanya mau mengeprint seperti mengeprint saja seperti itu, terus kemudian saya bilang kalau kalian cuma di print hujan luntur berarti langsung hilang, cuma menambah sampah. Bagaimana caranya supaya yang kamu buat itu menjadi lebih berguna? Akhirnya mereka menggunakan papan. Nah, ini contohnya misalnya membuat banner tentang makanan, edukasi makanan sehat ke masalah sosial yang mereka anggap ada di sekolahan. Salah satunya adalah ketidakpedulian siswa akan makanan yang dia konsumsi. Jadi menurut mereka itu jajanan yang dimakan itu kurang sehat, mengandung banyak MSG dan sebagainya. Makanya mereka berinisiatif untuk membuat banner dan ditempelkan di pagar dekat kantin supaya ketika siswa jajan ingat bahwa kalau jajan harus yang sehat. Ini sebenarnya video, ini juga video ketika siswa menempel flyer tentang edukasi makanan sehat di beberapa sudut, eh, tentang bagaimana cara menghindari atau mengurangi konsumsi gula dan sebagainya. Poster menjaga lingkungan sekolah dengan cara mereka praktek, kemudian difoto, terus dibikin poster supaya siswa tahu, oh ternyata eh, ini semua yang harus dilakukan untuk menjaga lingkungan sekolah. Ini sebenarnya video Bapak Ibu nanti, ini bisa dihitung nggak Pak Catur? Bisa nggak? Kenapa, Bu? Bisa Kak coba di play? Ini udah, nah ini contohnya. Bonusnya Kak. Terhadap perilaku Hmm. remaja agar mereka dapat tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab dan menghargai lingkungan sekitar.
Seharusnya kita sebagai murid yang baik harusnya menjaga fasilitas sekolah. Jadi jangan coret-coret tembok lagi ya. Iya, contohnya misalnya video seperti itu, kemudian ditampilkan di kelas menggunakan LCD, kemudian saya minta siswa juga untuk mengunggahnya eh, di sosmed. Jadi saya rasa mini project yang dilakukan benar-benar yang minim budget. Kemudian ini contoh yang keenamnya, pameran project dan refleksinya ini ketika menayangkan di depan kelas, kemudian mempresentasikan di depan kelas. Kebetulan ini juga ada siswa inklusi yang ini, jadi ini ikut berpartisipasi. Ya, jadi saya mencoba untuk mengakomodir semua siswa. Kebetulan di sekolah kami adalah sekolah inklusif, nggih. Jadi ada yang memang tunawicara, tunarungu ataupun eh, tunadaksa ya, ketika jalannya itu susah. Jadi saya berusaha supaya eh, bisa mengakomodir mereka semua. Ini contoh presentasinya, kemudian siswa yang lain menimpalinya. Begitu. Kemudian untuk contoh, ini terlihat ya. Jadi di mana ya Pak Catur? Mau, Lupa lagi. mau gimana? Nggak yang besar lagi tadi loh. Oh, yang bawah juga ada Kak. kok. Di bawah itu yang di bawah itu yang kayak gambar sebelah digedein itu kan ada tuh yang kayak gelas Nah, koktail gitu. Di ini. nah sampingnya itu ada kayak gelas koktail kan? Ini? Enggak, itu yang sampingnya negatif, kurang, nah itu klik gitu juga bisa. Oh iya. Lah ini, makasih ya Pak Catur. Hmm. Lah ini contohnya, jadi ketika saya melakukan proyek, saya juga merencanakan, jadi menuliskan kira-kira apa yang ditemukan siswa yang tadi saya bilang menggunakan lembar observasi awal yang siswa mengerjakan sendiri. Jadi siswa itu saya minta untuk menemukan menemukan sesuatu, menemukan masalah sosial yang ada di sekitar sekolahnya, kemudian membayangkan supaya siswa mau berimajinasi dan berpikir kritis untuk menyusun ide, kemudian melakukan, dengan cara membuat aksi nyata, baru yang terakhir itu bagikan. Jadi seperti ini. Sebenarnya untuk kanvas ini ada juga di buku kerja guru yang kalau Pak Catur pasti punya ini yang buku kerja guru sukses proyek penguatan profil Pancasila yang dari kampus Guru Cikal. Ada. Iya ada. Jadi saya juga mencoba memakai itu karena eh, memang yang di buku ini kebanyakan seperti untuk SD ya Pak Catur ya. Iya, tetapi ternyata ketika diaplikasikan untuk siswa SMA juga bisa. Baik, saya rasa itu saja dari saya. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan. Kebetulan eh, untuk mini project ini yang akan saya tampilkan untuk kegiatan Wardah di tanggal 22 Desember besok Pak Catur di acara Festival Pameran Karya. Kebetulan dari Wonosobo ada saya, kemudian Bu Ruwiyatun SMP 1 ada Selintang,
Perso? Ya, anggota Tinggi. KPPN juga. Iya, anggota juga ini kebetulan terpilih juga besok hari Minggu untuk ikut festival di Jogja. Monggo jika ada yang mau ditanyakan, eh, saya akan jawab jika memang saya bisa. Ya, baik. Terima kasih Bu Ervi, narasumber hebat kita malam ini sudah memaparkan tentang apa itu mini project yang tadi sudah sangat lengkap sekali. Kemudian diikuti juga dengan kegiatan-kegiatan real yang sudah dilaksanakan Bu Ervi bersama para murid tercinta di sekolah. Kebetulan ini Bu Ervi mengajar di SMA, Ibu di tingkat SMA, nggih. Tapi Bapak Ibu semua tidak menutup kemungkinan juga bisa disesuaikan dengan tingkat kelas atau tingkat sekolah yang diajar oleh Bapak Ibu guru yang lain. Mungkin demikian ya Bu Ervi, bisa Iya. disesuaikan dengan kondisi di sekolah masing-masing sesuai dengan jenjang begitu nggih Bu? Ya, betul. Saya ingat sekali ketika Pak Nuno Riza itu bercerita waktu itu ngobrol dengan saya terus bilang, "Em, saya guru SMA, ternyata ketika saya ikut TPN kenapa masuknya ke guru PAUD atau TK? Saya mau belajar apa?" Saya ingat sekali kata-kata beliau. Terus beliau mengikuti ternyata setelah sampai di Pekalongan, sampai di Petung Kriono, dia menjadi terinspirasi. Oh, ternyata saya malah bisa belajar dari guru TK. Jadi menurut saya belajar itu bisa dari mana saja, dari kalangan apapun, asalkan kita sendiri tidak menutup diri sehingga ilmu itu bisa masuk ke dalam diri kita. Gimana? Tadi Bu Ervi juga sudah mengatakan bahwa kita bisa belajar dari mana saja, dari lingkungan apa saja. Yang terpenting adalah motivasi belajar dari dalam diri kita. Begitu ya Bu Ervi ya? Iya, Baik Bu Ervi, terima kasih. Jadi sudah banyak sekali apa kegiatan-kegiatan menarik yang sudah Bu Ervi laksanakan bersama murid-murid tercinta. Kemudian untuk sesi berikutnya setelah Bu Ervi sebagai narasumber memaparkan materi, Bapak Ibu semua, kita buka untuk termin tanya jawab. Mungkin Bapak Ibu yang tergabung dalam nya atau ada sesuatu yang ingin didiskusikan bersama, sharing-sharing bersama, mumpung ini bisa jumpa langsung dengan narsum yang inspiratif, yang sangat luar biasa sekali, yaitu Bu Ervi dari SMA Negeri 1 Mojo Tengah ya Bu. iya, Baik Bapak Ibu silahkan kita buka untuk termin pertama bagi tiga penanya. Untuk tiga penanya pertama, baik Bapak Ibu dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan atau mungkin ada yang mau di sharingkan. Sepertinya Pak Catur raise hand ini. Pak Catur? Ya, Bu, mau tanya. Iya. Silakan Pak Catur, monggo. Ini uh, spesial pertama untuk Pak Catur, Bu Ervi. Oh ya, Monggo Pak Catur. tukang jaga gawang contohnya. Ya, terima kasih. Ternyata luar biasa ya tadi ceritanya dari Bu Elvi. Dan memang ketika kita menuju ke lingkungan yang kontekstual tuh ternyata banyak sekali fenomena-fenomena di luar dugaan gitu ya. Salah satunya tadi adalah ketika ternyuh melihat simbah-simbah ngambil sisa-sisa sayur gitu ya. Itu benar-benar. Dan dalam kegiatan project pastinya kan banyak tantangan gitu ya. Tadi sebenarnya di slide itu udah ada. Salah satunya adalah kalau misalnya project itu kelompok, pasti ada beberapa anak, satu atau dua anak yang memang tidak concern kepada tugasnya. Nah, seperti itu. Dan kalau misalnya tugas itu sendirian, itu pun tetap ada anak yang ogah-ogahan. Nah, kayak gitu. Tadi disampaikan juga sama Bu Ervi bahwa guru tetap harus bagaimana memfasilitasi agar anak itu tetap tupoksinya itu dapat ketika di kelompoknya. Tapi kurang agak tedas
tugas gitu, kira-kira yang dilakukan sama Bu Ervi ketika muridnya di kelompoknya ternyata ada yang nggak support dengan tupoksinya di tugasnya masing-masing, meskipun sudah dibagi kelompok, tetap biasanya ada yang juragan lah ya, kamu aja gitu. Yang udah dilakukan sama Bu Ervi, mungkin gambaran dengan mini project kayak gini gimana Bu? Atau mungkin kegiatan project lain yang pernah Bu Ervi lakukan? Silakan. Iya. Terima kasih pertanyaannya Pak Catur. Jadi kalau saya misalnya untuk em, hasil proyeknya misalnya presentasi ya. Ketika presentasi supaya mau berkolaborasi, saya bilang buatnya menggunakan Canva. Ketika menggunakan Canva itu terkadang juga repotnya begini Pak. Em, sudah urunan HP yang bagus untuk membuat Canva, yang lainnya ungkang-ungkang katakan tidak mau. Terus saya mencoba ini dibuat dulu linknya. Satu anak membuat linknya. Ketika satu anak sudah membuat linknya, silahkan ini dibagi buat kelompok yang satu grup itu di WA. Jadi 5 anak misalnya 5 anak itu membuat link semua, mendapatkan link semua. Kemudian saya bilang ini lima-limanya harus membuat. Kalau tidak, kalau dengan cara seperti itu, secara otomatis semua siswanya itu akan membuat bersama-sama. Saya bilang. eh, saya selalu berkeliling di dalam kelas. Jadi ketika kita melakukan mini project itu jangan sampai oh siswanya sedang project terus kita duduk anteng di depan kelas di apa namanya kursi guru di depan. Nah itu kalau seperti itu kan anak menjadi tidak terarah nggih. Atau misalnya kalau kadang kalau seperti itu tidak mempan misalnya proyeknya berupa benda saya langsung menegaskan bahwa em, kalau tidak mau bekerja sama, tinggalkan. Berarti tidak ikut masuk kelompok. Karena ketika terlihatnya itu hal yang kecil, nggih, Pak. Tetapi kalau misalnya kita biarkan, nanti dia akan terus-terusan seperti itu. Jadi kayak sok ngebos seperti itu kan. Jadi menurut saya kalau memang dia tidak bisa bekerja sama, ya sudah tinggalkan saja biar dia membuat sendiri. Itu untuk pembelajaran bagi dia menurut saya supaya bisa lebih menghargai teman-temannya ataupun karya temannya. Jadi langsung saya saja. Ya, intinya kalau misalnya Misalnya ada, eh, benar, dilanjut aja. gimana? Jadi intinya kalau Gimana? misalnya ada anak yang nggak support di kelompoknya juga nggak usah dicatat lah sebagai kelompok gitu ya lah ya. Iya, kalau saya langsung kayak gitu. Kalau menurut saya eh, kita sebenarnya kan ada tahap-tahapnya ya Pak. Ya misalnya kebetulan kalau saya tidak bisa dengan cara kekerasan. Jadi saya misalnya mencoba merayu atau misalnya memotivasi seperti itu. Tapi kalau misalnya sampai pada akhirnya kan memang ada nggih yang memang karakternya sudah seperti itu tidak bisa misalnya saya mencoba siswa lain yang untuk mencoba mengajak kerjasama karena kadang kalau sama temennya itu kan lebih mau. Tapi kalau misalnya tetap tidak bisa, berarti dia harus membuat sendiri begitu. Jadi jangan sampai gara-gara satu yang lainnya terganggu. Menurut saya itu seperti itu. Dan itu untuk pembelajaran siswa tersebut juga menurut saya. Oke, berarti bisa jadi dia lebih nyaman dengan individu ya dan buat Iya. sendiri gitu. Oke, terima kasih Bu Arfi, udah cukup Bu Enda. Iya. Bagaimana Pak Catur? Apakah eh, sudah jelas, sudah gamblang, nggih, apa yang tadi sudah eh, apa jawaban dari Ibu Ervi, nggih, atas pertanyaan dari Pak Catur. Tadi bertanya tentang tantangan dan bagaimana cara menyikapinya, begitu ya Bu Ervi. Iya, Baik, iya. Bapak Ibu, ini di kolom chat juga sudah ada penanya dari Ibu Ira Kurniawati bertanya tentang tantangan untuk melaksanakan mini project ini apa? Mungkin sudah terwakilkan tadi seperti yang ditanyakan oleh Pak Catur, ya Bu Ervi. Mungkin nanti Bu Ervi Iya. bisa menambahkan penjelasan lagi. Kemudian ada juga dari Bapak Guntur Dewangga. Nah, kali ini Pak Guntur menanyakan tentang bagaimana sih Bu caranya mengukur atau melihat peningkatan kepedulian murid dari dampak dari mini project yang dilaksanakan oleh mereka di kelas. Kemudian beliau juga bertanya tentang
tantangan-tantangan yang dihadapi dan bagaimana eh, cara mengatasi tantangan tersebut. Monggo Bu Ervi, mungkin bisa nanti untuk tantangan-tantangan tadi ada tambahan penjelasan juga untuk menjawab pertanyaan dari Pak Guntur tentang bagaimana sih caranya mengukur atau melihat bahwa si murid kita ini sudah ada peningkatan rasa pedulinya seperti itu. Mungkin intinya Bu Ervi. Monggo dipersilakan Bu Ervi. Iya, baik Bu. Untuk tantangannya sebenarnya sangat banyak sih kalau menurut saya terlihat simpel tapi sebenarnya banyak karena yang jelas kita itu harus ekstra mengeluarkan tenaganya ya dibandingkan kita harus memberikan pembelajaran di kelas dengan kita membawa anak di luar kelas apalagi itu berdiferensiasi. Jadi tantangannya misalnya dari segi waktu, dari segi manajemen manajemen muridnya karena kan saya bilang silakan cari masalah sosial di sekitar sekolah misalnya. Ada yang ke kamar mandi, ada yang ke kantin misalnya, ada yang ke kebetulan karena sekolah saya itu berseberangan melewati seberangan jadi ada yang ke utara dan sebagainya. Jadi yang menjadi menantang adalah bagaimana caranya supaya siswa itu on time dengan apa yang sudah kita instruksikan. Misalnya ada siswa yang ke kantin, ternyata yang satunya itu sedang ke utara. Bagaimana caranya saya supaya saya bisa di dua posisi tersebut lah. Itu kita mencoba untuk memberikan kepercayaan kepada siswa bahwa sebelum kita meminta anak untuk keluar, saya sudah bilang saya percaya kalian. Semoga kalian tidak mencurangi kepercayaan saya gitu. Ketika ke kantin pun saya lihat ternyata eh, mereka memang benar-benar mencari sesuai yang diinstruksikan, misalnya mencari memotret minuman dengan kadar gulanya segini dan sebagainya. Kemudian yang punya Pak Angga ya, bagaimana cara mengukur tingkat kepedulian murid? Terus apa ini ya? Dan apa mana sih? Oh, sebentar. Ini apa soalnya? Dan di tempat saya ada beberapa anak inklusi, slow learner. Ketika pembagian kelompok, anak tersebut masih sulit diterima kelompok, banyak yang menolak. Iya, sebenarnya memang ketika di sekolah yang inklusi, memang ada beberapa siswa yang tidak bisa diterima. Kadang tidak bisa diterima oleh kelompok lain. Misalnya si A, setiap ada pembagian kelompok, si A itu selalu tidak mendapatkan jatah kelompok. Ada beberapa siswa lain, bahkan hampir satu kelas, itu tidak mau menerima. Sehingga saya memberikan pengertian ketika siswa yang tidak diterima itu tidak hadir, saya selalu mewanti-wanti kepada siswa di kelas tersebut bahwa dia juga berhak untuk masuk ke dalam kelompok kalian. Kadang siswa tersebut ditolak karena memang siswanya itu membuat ulah. Lah, jadi siswa yang ditolak tersebut, saya juga memanggilnya. Jadi saya memberitahu bahwa kamu itu ditolak di mana-mana. Kira-kira kamu tahu nggak kenapa kamu ditolak, misalnya seperti itu. Dan mereka itu menyadari eh, kenapa mereka ditolak. Sebagai guru, saya sudah mencoba memfasilitasi dari siswa yang tidak mau menerima dan siswa yang ditolak tersebut supaya mau. Salah satunya sebenarnya yang tadi saya tampilkan yang membuat banner tentang edukasi makanan ya Pak Angga ya. Kebetulan itu adalah salah satu siswa yang keberadaannya tidak diterima di kelas tersebut. Tetapi ternyata eh, eh, dia juga membuktikan bahwa ternyata dia itu juga layak dan bisa untuk eh, mengerjakan tugas kelompok tersebut. Saya juga pernah kebetulan dulu menjadi wali kelas 2 atau 3 tahun yang lalu. Kebetulan ada beberapa siswa yang istimewa, sangat istimewa.
terlalu sering membolos, terlalu sering tidak mengerjakan tugas sehingga mereka itu sekitar berlima atau berapa itu tidak punya teman yang mau dijadikan kelompok. Maka solusinya saya jadikan siswa-siswa yang sudah mendapat stereotip jelek tersebut untuk dijadikan satu kelompok. Dan saya bilang ke anak tersebut, coba buktikan ke teman-teman kalian bahwa kalian itu sebenarnya juga mampu, hanya kurang rajin saja. Saya bilang seperti itu. Waktu itu adalah proyeknya adalah membuat video pendek tentang empati. Kebetulan ini juga temanya empati. Ternyata yang dibuat mereka itu justru lebih bagus daripada teman-teman yang menolaknya. Nah, itu untuk pembelajaran juga bagi kita bahwa kita itu harus menerima semua orang ya, apapun itu, jangan membeda-bedakan. Kemudian yang ditanyakan Pak Angga, oh itu tadi pertanyaan dari Bu Nur Rahmawati, nggih. Iya, Bu Ternyata bukan Ervi. Pak. Oh iya, ini eh, saya menambahkan nggih yang Bu Nur Rahmawati. Kebetulan di tempat saya juga kan Yang ada di siswa atasnya ada inklusi. dari Pak Angga. Kalau yang bawah. Nggih. Ternyata terlewat. Jadi di tempat saya kebetulan kan ada siswa inklusif seperti yang tadi itu, nggih, yang di video itu eh, berbahasa menggunakan bahasa isyarat. Saya coba untuk dia juga masuk di kelompok lain yang kan di kelas tersebut ada dua sebenarnya yang seperti itu, tetapi saya pecah supaya dia juga berusaha untuk mengungkapkan bagaimana melakukan presentasi. Teman-teman yang di dalam kelas tersebut juga sedikit banyak sudah mulai mengerti bahasa isyarat yang dia tunjukkan. Karena ketika pembelajaran eh, dulu juga saya pernah melakukan seperti itu ketika saya mengajar di tempat siswa yang inklusi seperti itu, saya mencoba untuk belajar Bisindo. Belajar Bisindo itu adalah bahasa isyarat yang digunakan oleh mereka yang tidak bisa berbicara. Cuma kendalanya kalau dari saya sendiri, kalau 2 tahun lalu saya pernah mengajar itu sudah mulai bisa menerapkannya, tetapi ternyata ketika bergantian tahun, saya tidak mengajar di siswa yang inklusi seperti itu, 1 tahun tidak terpakai, lupa lagi. Sekarang mencoba lagi seperti itu. Lah itu memang ternyata kalau belajar itu harus continue, nggih, continue dan konsisten. Kalau tidak konsisten ya nanti seperti saya sudah agak bisa akhirnya lupa lagi. Begitu nggih, Bu Nur? Seperti pisau diasah, semakin diasah semakin tajam begitu ya Bu Ervi ya. Iya. Kalau lupa, Iya, kalau lupa ngasah akhirnya lupa iya. tumpul lagi gitu ya Bu Ervi. Yang Iya, tadinya saya udah mau. saya sendiri merasa seperti itu, Bu. Jadi kalau misalnya eh, kalau mau mengajar kadang kan karena merasa oh saya sudah jam mengajarnya sudah lama nih bertahun-tahun puluhan tahun terus datang ke kelas lostang tanpa apapun ternyata sampai di kelas kita menjadi guru yang tidak bermutu. Merasa masih Ternyata harus belajar, belajar dan belajar lagi gitu ya Bu iya. Ervi ya. Iya. Apalagi sekarang era digital jadinya itu kalau kita tidak belajar eh, sepertinya nanti akan menjadi bahan tertawaan murid-murid, apalagi murid saya kan murid SMA yang dapat ilmunya tentunya sudah bisa ngambil dari sana sini, kadang eh, bisa ketinggalan gurunya. Ya, benar sekali, Bu. Jadi dengan dihadapkan dengan generasi milenial, Gen Z sekarang yang bisa memperoleh informasi secepat kilat dalam hitungan detik, ya kita sebagai fasilitatornya di sekolah harus juga mengimbangi begitu ya, Bu Ervi, dengan belajar-belajar Iya, dan selalu mengupdate diri ya. Baik, ini Bu Nur Rahmawati dari SMP Al-Quran. Tadi sudah diberikan penjelasan oleh Bu Ervi, sudah merespon ini Bu Ervi. Oke Bu, matur nuwun Bu Ervi, terima kasih atas iya, penjelasannya tentang tadi ada beberapa siswa inklusif yang
bergabung dalam kelompok. Tadi sempat komplain kelompoknya ya Bu, begitu ya. Iya. Ternyata butuh perjuangan ekstra untuk bagaimana bisa menciptakan suasana belajar yang kondusif dalam lingkungan yang inklusif tentunya ya Bu, tidak seperti apa pada umumnya ya yang luar biasa ya, butuh effort lebih, butuh tenaga dan energi yang lebih juga ya Bu. Baik Bapak Ibu, ini untuk termin pertama Bu, tadi ini yang tadi yang raise ya, hand. Ya, Pak Catur bagaimana? tadi kayaknya yang pertanyaan Pak Angga yang belum kejawab tuh adalah cara mengukur untuk kepedulian anak gitu. Itu udah kejawab belum tadi? Oh iya tadi. Benar Heeh. Belum. sekali Pak Catur. Untuk iya, bagaimana cara untuk mengukur atau melihat peningkatan kepedulian murid dari murid itu sendiri bagaimana Bu? Tadi Pak Angga yang bertanya ini. Tadi kan baru Iya. tantangan-tantangannya, tadi ya Iya. sebagian besar. Oh iya, baik. Ya terima kasih Pak Catur. Ini kita diingatkan Pak Catur tadi ada pertanyaan dari Pak Angga Bu tentang bagaimana sih cara mengukur atau melihat peningkatan kepedulian dari murid itu sendiri. Silakan Bu Ervi. Iya, Em, kalau untuk asesmen tentunya sudah dilakukan ya. Cuman kalau ini kan untuk mengukur peningkatan kepedulian muridnya. Ketika saya melihatnya dari kualitatif, berarti kan saya hanya melakukan dari observasi. Jadi ketika sudah melakukan kegiatan proyek, mereka melakukan aksi nyata. Saya mencoba mengobservasi apakah perilaku mereka itu memang sudah sesuai. Sebagai contohnya, misalnya di kelas 11-6 setelah satu kelompok misalnya membuat eh, tong sampah dari air galon mineral bekas. Saya mengobservasi apakah memang em, kelasnya sekarang sudah menjadi bersih ataukah masih sama saja atau masih menyimpan sampahnya di laci. Lah, seperti itu. Itu untuk pengukuran observasi saya yang biasanya dilakukan secara kualitatif. Hanya saja karena ini proyeknya baru dilakukan, selesainya pada saat mau tes semester ini, jadi saya belum melakukan observasi itu karena kan kelasnya dipakai untuk kegiatan asas. Kalau dilihat dari kuantitatifnya, saya itu biasanya menggunakan checklist ke siswa apakah memang mereka sudah melakukan itu. Jadi ada semacam checklist yang berisi misalnya eh, eh, hari ini misalnya eh, apakah hari ini sudah menyapa temanmu seperti itu. Jadi hal-hal kecil yang tidak terpikirkan oleh kita, tetapi itu sebenarnya sudah salah satu bentuk contoh untuk memperlihatkan apakah mereka itu sudah peduli dengan sesama atau tidak. Begitu. Contohnya itu yang pernah saya lakukan pada saat 3 tahun yang lalu. Kalau yang mini project yang sekarang ini kan kebetulan karena deadline yang Wardah itu nggih, jadi memang tanggal akhir akhir November. Jadi untuk kegiatan mini projectnya selesai, baru selesai hari Kamis, hari Jumatnya untuk menata ruang dan untuk tes. Jadi untuk melihat atau mengukur peningkatan muridnya itu belum ada. Baru ada asesmennya saja karena memang proyek itu sebagai pengganti penilaian harian. Baik, begitu ya Bu Ervi. Ternyata ada indikator-indikator yang ditetapkan apakah si anak ini sudah tumbuh belum ya rasa pedulinya. Dilihat dari kelasnya, apakah dia sudah bisa menjaga kelasnya dengan baik, begitu ya Bu. Kepedulian Iya, terhadap kebersihan, terhadap temannya, begitu ya Bu. iya, Dari segi kualitatif ya, dari observasinya Bu Ervi sebagai guru yang mendampingi anak-anak. Kemudian dari tadi kuantitatif seperti itu Bu, yang nanti akan di checklist iya, ada beberapa item mungkin seperti itu ya Bu, modelnya iya, seperti betul. itu mungkin Bu Ervi yang dimaksud. Oh ya, jadi di situ Iya. nanti akan Em, tampak apa?
perkembangannya seperti itu ya Bu Ervi yang dimaksud. Ya, ya betul. Kayak saya baru ingat kebetulan kalau di kelas 11.4 itu kan ada jadwalnya di hari Senin. Senin sudah selesai dan salah satu tugas siswanya itu proyeknya adalah mereka membuat jadwal kebersihan. Nah, dari situ kebetulan saya masih ada pertemuan di hari Rabu, kalau tidak salah, saya menanyakan, apakah setelah jadwal kebersihan yang kalian buat ini sudah dilaksanakan? Saya tanya seperti itu. Lah, terus murid ada yang, si ini belum Bu, ini belum Bu, masih tetap sama Bu, tidak melaksanakan kayak gitu. Namanya juga di kelas jadinya bervariasi. Cuman kan sebagai guru tidak mungkin saya menyarankan untuk ketika membuat jadwal seperti itu terus nanti ada konsekuensi hukuman karena tidak sesuai dengan model kita sekarang, nggih. Nah, itu yang saya belum punya solusinya ketika sudah membuat seperti itu, ternyata anak ada yang belum bisa menerapkan. Saya tidak mungkin menyarankan untuk ya udah sanksi kalau dulu kan zaman dulu ya udah yang nggak ikut mau ngelap meja nanti dikasih sanksi Rp1.000 dulu kan kayak gitu mungkin Ada ya di kelas dendanya gitu untuk ya Bu kelas. Ervi. Nah, sekarang ini kan nggak ada yang Iya, seperti iya. itulah. Itu yang saya belum menemukan solusinya. Oh, jadi anak-anak itu membuat jadwal untuk apa kebersihan kelas di kelas Ya, mereka masing-masing seperti itu, tetapi masih ada juga beberapa yang masih bandel gitu ya, Bu Ervi ya, iya, seperti itu ya. Jadi belum iya, tahu kesadarannya ya, belum bisa melaksanakan kesepakatan yang dibuat di kelas mereka seperti itu ya, Bu. Jadi ini yang iya, masih memerlukan treatment yang khusus ini, begitu Bu ya. iya. Oh iya. Ini sudah direspon oleh Pak Angga ini Pak Guntur Dewangga. Terima kasih Bu Ervi atas jawabannya. Ya, terima kasih Pak Angga atas pertanyaannya. Tadi sudah diberikan penjelasan oleh Bu Ervi. Keduanya dari pertanyaan untuk mengukur atau melihat bagaimana tingkat kepedulian murid itu sudah meningkat atau belum. Tadi ada dengan kualitatif, dengan observasi yang dilaksanakan Bu Ervi. Kemudian dari kuantitatif, Bu Ervi menyediakan semacam angket atau kuesioner untuk diisi di checklist, dan itu bisa terlihat mungkin dari hasilnya dari secara periodik mungkin ya Bu Ervi ya. Jadi tidak hanya satu kali saja ya Bu. Jadi terlihat progresnya untuk misalnya minggu ini mencapai skor berapa, minggu depan ada peningkatan di skor berapa. Seperti itu mungkin ya, tapi untuk Iya. analisis hasil angketnya ya Bu. Iya, baik Bapak Ibu, apakah masih ada yang masih penasaran atau ingin sharing atau bertanya kepada narasumber kita malam ini, Bu Ervi? Termin pertama tadi sudah cukup sepertinya dari yang raise hand dari Pak Catur, kemudian ada juga dari penanya dalam kolom chat. Tadi ada Bu Ira, ada Pak Angga, ada juga Bu Rahma tadi ya yang dari Takasus. Monggo Bapak Ibu dipersilahkan apabila masih ada pertanyaan atau sharing-sharing lagi, silahkan bisa raise hand Bapak Ibu. Monggo yang masih penasaran tentang apa mini projectnya yang tadi sudah dipaparkan oleh Bu Ervi, mungkin bagaimana pelaksanaannya, kemudian ada tantangan-tantangannya tadi juga sudah dipaparkan secara jelas oleh Bu Ervi, bagaimana pengalaman Bu Ervi yang sudah melaksanakan kegiatan tersebut bersama murid-murid di sekolah, di SMA, tapi juga tidak menutup kemungkinan tadi juga dijelaskan Bu Ervi bisa juga dilaksanakan di semua semua jenjang ya Bu, di semua jenjang dengan menyesuaikan materi materi yang akan diberikan kepada anak-anak dengan mengacu pada PJBL ya Bu Ervi ya. Iya. Begitu ya, Bu, dengan mengacu pada pembelajaran yang PJBL yang sintak-sintaknya mungkin Bapak Ibu semua juga sudah biasa mempelajari apa itu PJBL ya, tentang apa
pelaksanaan kegiatan pembelajaran dengan berbasis project. Tadi di sini Bu Ervi mengemasnya secara cantik dalam mini project ya, dengan mini project yang tidak memberatkan anak-anak sesuai dengan kontekstual juga sesuai dengan lingkungan karena di sini faknya Bu Ervi adalah sosiologi ya Bu. Iya, Hmm. sosiologi. Jadi eh, yang dibahas sesuai dengan fakta Bu Ervi yaitu Iya. sosiologi. Tapi juga bisa eh, dilaksanakan untuk bidang-bidang yang lain juga ya Bu, bisa menyesuaikan. Karena Bu Ervi di sosiologi, jadi tadi bidikannya ada tentang masalah-masalah sosial yang terjadi, yang sedang eh, yang dialami anak-anak secara kontekstual di sekitar lingkungan mereka. Karena dengan begitu tadi sesuai dengan yang dipaparkan Bu Ervi, video-video, gambar-gambarnya tadi kan Bu ya, dengan kegiatan-kegiatan tersebut melatih anak-anak untuk menguatkan profil pelajar Pancasilanya begitu ya Bu Ervi ya, dari kepeduliannya, kerjasamanya, kemudian toleransinya, karena di sekolah ada yang luar biasa, mereka bisa bekerja sama tanpa membeda-bedakan, seperti itu ya Bu Ervi ya, bisa saling menghormati. Nah, keren sekali. Mari Bapak Ibu, silahkan apabila masih ada yang ingin ditanyakan kepada narasumber hebat kita malam ini, Oke, mumpung Ini masih tadi stay juga di ada sini ya Kak Catur. benar. Iya, Bu Ena tadi, Bu Ervi juga ada beberapa kendala yang belum ditemukan ketika ada anak yang melakukan beberapa pelanggaran dan kesepakatan gitu ya, seperti tadi Mm-mm, konsekuensinya. mm-mm, Nah, mm-mm. kalau misalnya di Iya benar. ya, kalau di room ini kan ada juga beberapa teman dari jenjang SMA dan SMK. Oke, mungkin punya pengalaman juga terkait dengan kesepakatan kelas dan beberapa muridnya juga yang belum concern sama kesepakatannya. Benar, kalau Bu Hilga on nggak Bu Hilga? Ini kan juga sama-sama di jenjang lanjutan atas gitu kan di SMK dan punya pengalaman nggak terkait dengan kesepakatan kelasnya Bu Hilga? Kemudian ada anak yang kurang concern dengan kesepakatannya dan yang dilakukan sama Bu Hilga apa? Benar ya? Siapa tahu lagi on. Iya Pak. Bisa dibagikan mungkin ya Pak Nah, untuk Bapak Ibu yang ada di room ini. atau Bu Choifah juga ini dari Jepara juga yang punya pengalaman di jenjang tingkat atas. Bu Choifah, halo. Oke, moga-moga nggak merem ya depan laptop. Halo Bu Choifah. Ya, kayaknya kayaknya lagi nyambi-nyambi di dapur nih. Oke, kalau Bu Riana di jenjang SMP gimana Bu? Bu Riana, halo. Turun aja Pak di jenjang MI ya. Oke, kalau Bu Cucu boleh Bu Cucu silakan. Ya, tadi kan punya di sekolahnya Bu itu kan ada FIA, ada apa yang kelas diskusi ya. Nah, itu kalau diterapkan kalau misalnya dicampur itu antara yang lulus sama yang biasa itu bisa nggak itu Ini kalau suaranya kita jelas nggak ya? suaranya kurang jelas ya? Bu, Kurang jelas, Bu. kurang jelas kayaknya. Kalau gini gimana? Ya. Udah mendingan. Nah, tadi kan ada kelas inklusi ya, Bu Ervi ya. Nah, kalau di kelas inklusi itu untuk membuat proyek seperti itu tuh gimana Bu? Kita campur jadi satu atau yang memang inklusi itu dijadikan Oh, sendiri? saya campur, Bu. Karena kan ketika membuat proyek, sebelum membuat proyek kan siswanya sudah menuliskan mencari masalah sosialnya dulu. Ketika sudah ketemu, ternyata tadi seperti yang ada di video, bersama 5 teman lainnya memiliki eh, kesamaan, yaitu tentang sampah yang berserakan di kelas.
karena kebetulan inklusinya adalah tuna wicara, tetapi kan secara jasmani yang lainnya normal ya Bu ya. Jadi ketika untuk membuat proyek dia tetap bisa, hanya saja saat presentasi dia kesulitan. Jadi saya minta tetap presentasi tetapi menggunakan bahasa dia sendiri. Dan saya meminta ketika sudah presentasi menggunakan bahasa dia, nanti saya bilang yang kamu ucapkan itu apa, nanti dituliskan di papan tulis supaya teman-teman mengerti maksudnya. Jadi terkadang juga siswa tersebut justru di depan untuk memberitahu bagaimana caranya menggunakan bahasa isyarat. Iya. Terus kalau yang ini yang susah berjalan itu gimana Bu? Kalau misalnya kan nanti kan ada ke pasar itu ya tadi ya, itu ikut atau ada penjelasan lain dari teman-teman atau dari gurunya itu? Kalau yang kan otomatis nggak ikut ya ke pasar atau tetap diikutkan? Kebetulan kalau untuk yang tidak bisa berjalan itu kan yang tahun kemarin. Untuk yang tahun ini bisa berjalan cuma apa ya jalannya yang jinjit-jinjit itu Bu, jadi masih bisa. Kebetulan untuk siswa inklusinya itu ada di SMA Mojo Tengah yang bawah, jadi saya hanya berkeliling di sekitar sekolah saja. Sedangkan untuk yang di SMA Mojo Tengah yang atas, kelas jauh, kebetulan semuanya itu normal, Bu. Jadi saya bawa ke pasar. Iya. Iya. Saya tertarik sama yang tadi ya, yang di pasar itu kan kebetulan di tempat kami juga sama pasar tidak begitu jauh gitu. Paling kalau misalnya jalan kaki kan sambil olahraga anak-anak kan bisa. Cuman yang jadi kendala kami itu ada anak yang memakai kursi roda gitu. Jadi nanti kira-kira gimana Bu ini untuk yang anaknya ini harus tetap diajak ke pasar atau ada penjelasan dari saya atau penjelasan dari teman-teman itu baiknya gimana? Kebetulan kalau tahun kemarin itu kan saya, oh ya saya jadi ingat tahun kemarin itu kan saya mengajar siswa yang kebetulan menggunakan kursi roda. Di situ saya ada materi tentang kearifan lokal supaya mau untuk melakukan wawancara. Kebetulan di kelompok tersebut mengambil tema adalah mie ongklok. Saya kembalikan kepada siswa tersebut bisa tidak ketika melakukan wawancara di pedagang mie ongklok tersebut. Eh, dan ternyata jadi yang memutuskan adalah siswanya. Dan ternyata siswanya bilang, saya mau ikut Bu, mau ikut berpartisipasi. Terus bagaimana caranya untuk ke sana? Nanti orang tua saya yang mengantarkan sampai sana. Nanti untuk menuju tempatnya, teman-temannya. Menurut saya, kebetulan di SMA saya ketika ada siswa yang seperti itu, baru datang sampai sekolah saja, boncengan langsung teman-temannya sudah menyiapkan kursi roda untuk mendorong. Jadi ketika dibawa pun menurut saya kalau tidak terlalu jauh tidak masalah karena eh, siswa pada senang banget malah ikut sama teman-temannya sebagai ungkapan bahagia karena lulus bersama. Eh, Kalau menurut saya akan lebih bagus ketika diikut sertakan sehingga siswa tidak merasa dibeda-bedakan dan percaya dirinya bertambah. Oke, ya. Terima kasih, Bu. Membantu sekali. Baik, terima kasih Bu Juju eh, atas sharing-sharingnya kepada kita semua tadi tentang siswa inklusif ya Bu, sangat menarik sekali. Mungkin di setiap sekolah untuk saat ini pastilah eh, muncul ada beberapa ya ini untuk pengalaman kita bersama tadi sudah disaringkan oleh Bu Ervi dan Bu Juju bahwa kita sebagai guru bisa memfasilitasi dengan baik, inklusi juga bisa tumbuh, berkembang, bisa memperoleh. Bu Juju mungkin ya Bu Ervi, tadi dijelaskan Bu Ervi juga bahwa setelah dilaksanakan kegiatan yang bahkan anak-anak yang inklusif juga bisa berkembangan diri si anak tersebut, realisasi dengan teman-teman dalam satu kelompok, juga untuk menguatkan
apa rasa toleransi dari teman-teman yang lain dalam satu kelompoknya ya Bu untuk bisa dengan ikhlas, dengan berlapang dada menerima segala apa yang menjadi keistimewaan di antara teman mereka. Jadi rasa toleransinya bisa lebih terasa menjadi lebih kuat lagi. Bu Ervi tadi bersama Bu Cucu tentang siswa inklusif ya, yang di mana mereka juga bagian dari kita semua yang harus kita fasilitasi dengan baik supaya bisa mendapatkan eh, apa hak mereka dalam menempuh, dalam mencari ilmu di bangku sekolah untuk bekal kelak di masa yang akan datang sebagai generasi penerus bangsa. Begitu ya, Bu. Baik, tadi untuk tantangan yang mungkin perlu di-sharingkan kembali ya, tadi yang sudah disampaikan Pak Catur tentang ada beberapa anak nih yang di kelas yang masih kurang bisa menjunjung tinggi kesepakatan kelas, mungkin dari Bapak Ibu yang hadir di room ini, atau mungkin Bu Juju akan sharing lagi, menambahkan bagaimana sih, bagaimana cara kita mengatasi satu dua anak yang ada di kelas kita itu yang baik, kesepakatan yang ada, tapi masih juga Bu bandel, masih juga bandel, masih belum bisa menjunjung tinggi kesepakatan kelas yang sudah dibuat bersama teman-teman. Mungkin bisa disaringkan apabila di dalam ruangan virtual ini ada juga Bapak Ibu yang mengalami, mungkin nanti bisa berbagi pengalaman. Mungkin Bu Juju bisa menambahkan atau mungkin bisa berbagi pengalaman yang sudah Bu Cucu alami, atau mungkin dari Pak Catur atau yang lain, atau Bu Dini mungkin, atau Pak Angga Iya, atau yang lainnya. yang sama Monggo Bu. sama tuh ada Pak Angga Bapak. juga gitu. Kalau Pak Angga bisa open Oh mic. iya, iya Pak Catur. Halo, Sama, halo Pak Angga. Nah, itu Pak Angga sudah memberikan komen, Bu, di itu chat terkait dengan yang inklusi. yang inklusif. Iya, bisa jadi kayak bahasa isyarat kalau di kota kecil gitu. Iya, ini Pak Angga memberikan eh, cerita yang hampir sama dengan Bu Ervi, siswa APK. Tetap berkelompok dengan teman yang lain. Dulu ada tugas negosiasi ke pasar berupa video, dan dia dengan teman kelompoknya bisa mengatasi masalahnya dalam pembagian tugas khususnya ini karena ABK itu kebetulan tunawicara. Iya, ini ceritanya Pak Angga. Ternyata juga pernah mengalami hal yang sama Bu Ervi, dan bagaimana cara mengelola kelompok, memanage anak-anak dalam kelompok dengan perpaduan. Ada juga yang memiliki keistimewaan tertentu dibandingkan dengan teman-teman yang lain gitu ya. Ini kebagian tugas untuk menjadi translator bahasa isyarat. Nah, pembagian tugasnya ternyata disesuaikan juga dengan apa bidangnya juga, di mana eh, si anak ini bisa untuk ini loh. Nah, ini kita berdayakan untuk ini. Jadi memanfaatkan aset yang ada ini. Tampaknya seperti itu ya, Bu Ervi. Ya, terima kasih Pak Angga untuk ceritanya, sangat menginspirasi sekali. Ternyata semua itu punya kelebihan masing-masing yang bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin, bisa diberdayakan juga, bisa saling melengkapi antara plus minus ya di antara kelompok itu, yang akhirnya menjadi sebuah apa? Sesuatu yang sangat istimewa. Seperti itu ya Bu Ervi ya. Jadi sudah lumrahnya manusia itu tempatnya ada lebih, ada kurang, tetapi tidak menjadi masalah apabila kita bisa menyikapi adanya kelebihan yang bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin dan kekurangan yang bisa diterima dalam satu kelompok dengan baik, yang bisa juga diminimalisasi, bisa diberdayakan, yang akhirnya muncullah hasil karya yang luar biasa. Nah, seperti cerita dari Pak Angga ini tadi Bu Ervi. Ternyata, wow, ternyata bisa juga untuk kegiatan kelompok dan berbagi tugas sesuai dengan perannya masing-masing. Meskipun ABK, ternyata juga si anak ini mempunyai potensi yang bisa dikembangkan,
bisa dimunculkan keistimewaan dari mereka. Baik. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada cerita-cerita menarik nih tentang bagaimana memanage kelompok yang ada di kelas Bapak Ibu. Kemudian bagaimana tadi yang belum kita temukan bagaimana cara menyadarkan anak-anak ya Bu. Yang Iya, tadi sudah betul. ada kesepakatan kelas yang Bu Ervi juga mengalami, ternyata masih ada satu dua yang masih bandel juga. Padahal sementara kita tidak berlaku seperti yang kemarin-kemarin, yang era-era yang dulu-dulu kalau tidak mengerjakan piket, yuk denda 1.000 gitu ya Bu Ervi ya. Ya, Nah, itu ini dulu. mungkin bisa berbagi, bisa berbagi praktik baiknya, pengalaman yang dilaksanakan Bapak Ibu yang mungkin di kelasnya atau di sekolahnya pernah mengalami hal yang demikian, bisa sukses untuk apa mengendalikan anak-anak yang mungkin agak dalam melaksanakan kesepakatan kelas, mungkin ada jurus-jurus jitu yang bisa dibagikan Bapak Ibu. Ya, kalau Bu Sisil mungkin bisa ya. Oke, aku sebenarnya nembak-nembak gitu ya. Kalau Bu Sisil masih on kah? Kayaknya bisa berbagi deh. Atau Pak Catur nih yang akan berbagi cerita, Lagi jaga pintu. Pak. Benar. Halo Bu Sisil, adakah punya pengalaman dan hal ini? Kayaknya lagi udah pada pakai daster. Bu Endahnya apakah terpental? Kayaknya terpental. Nggak sengaja, nggak sengaja ini mungkin. Benar sekali Hmm? Pak Gimana? Catur. Ini saya sudah beberapa kali ini. Hmm. Iya, benar. Oh iya, tuh ada Ini sinyalnya yang eh, kurang konten. Iya. itu ada jawaban di kolom chat Bu eh, Bu Indah. Ih, Ah ya, Bu Endahnya masih di room nggak? Sepertinya terpental Pak Catur. Oke, ya jadi masih sampai Pak Catur, ini saya Oh, terpental, ini masih sudah bisa masuk lagi. sudah masuk Iya, lagi. oke. sudah on lagi. Pintunya nggak segrendel kok. Masya Allah, ya ya Pak Catur. Jadi Baik, maksudnya bagaimana ini dari Bapak Ibu yang hadir di sini untuk berbagi, ini ada yang setia, yang selalu tidak pernah absen dari ngopi ya Pak Catur. Ada Bunda Sisil ini. Halo Bunda Sisil. oke, kayaknya belum. Tadi Ada ada ya di Pak kolom Catur. chat. Bu Endah itu kameranya on Di nggak sih, kolom Bu? chat. Halo Pak Catur. Kameranya Gimana Pak? kameranya on nggak? Kameranya on. Oh ya, oke. Aku cari. On Pak Catur. Ya, siap, siap, siap. Itu tadi ada ini, ada masukan dari Bu siapa tadi terkait dengan Bu Nur Rahmawati dari SMP Tarsus adalah tentang diajak Mm-mm. bicara empat mata. Kemudian restitusi kalau belum mempan memakai mode eksekusi, Bu. Hmm, Gitu. Oh. restitusi. Aku nambahin boleh nggak? Oh, iya. Dari Bu Nur ya. Iya. Iya. Saya belum menerima pesan nih, Pak. Belum masuk. Terakhir punya Pak Angga. Mungkin kendala jaringan Pak Catur. Ya. Iya, tadi karena sempat terpental, jadi pesannya kayaknya nyantel di mana gitu. Oke. Iya. Pesannya iya. Sepertinya iya, Pak Catur. Mohon maaf. Iya. Iya, dari Bu.
yang dari Esta kasus tadi ya Pak. Siapa Betul. tadi ya? Oke, aku boleh nambahin nggak, Bu? Bu Rahmawati, Bu Nur Rahmawati ya. Aku nambahin aja ya. Oke, siap Pak Catur. Oke, bentar. Ya, kita waktunya masih 7 menit ke depan, kayak gitu. Jadi, kalau misalnya buat kesepakatan itu paling banyak itu yang nggak usah banyak-banyak, palingnya 8 aja gitu kan. Nah, mungkin Bu Arfi dan kawan-kawannya kalau udah belajar di modul-modul di program-program sebelah gitu, itu kan juga ada beberapa beberapa kegiatan terkait disiplin positif. Jadi untuk maksimal itu untuk kesepakatan 8 aja. Kemudian kayak dikasih gini kayak masa kerja presiden 100 hari ke depan kayak gitu. Nah, untuk kesepakatan yang minim itu bisa diuji coba selama 1 minggu ke depan gitu. Jadi kesepakatan sama anak, oke anak-anak, kesempatan ini kita akan uji selama 1 minggu ke depan. Tapi juga bisa 2 minggu ke depan. Jadi dalam 1 minggu atau 2 minggu ke depan sesuai dengan kesepakatan ini, manakah kesepakatan yang ada dalam tanda kutip pelanggaran-pelanggaran. Kemudian diskusikan lagi kayak gitu. Nah, kira-kira dari beberapa kesepakatan ini ternyata kemarin masih ada beberapa pelanggaran di poin yang dua atau mungkin yang empat. Apakah poin yang kedua dan empat ini masih relevan? Nah, kayak gitu. Ternyata mungkin kalau misalnya masih ada satu atau dua anak yang masih melanggar itu tadi seperti di jawabannya Bu Rahma juga itu ada obrolan empat mata kayak gitu. Ada juga restitusi. Nah, perlu juga nih kesepakatan adalah apa sih harapan kamu terhadap kelas itu juga bisa itu digunakan. Nah, kalau misalnya kayak gitu buat fakta integritas kayak kita jaga ujian kayak gitu, ada kesepakatan antara Bu Ervi sama si anak yang ditandatangani itu bersama kayak gitu. Itu jadi dokumen juga ketika dia ngelanggar. Kamu ingat nggak kita pernah buat fakta integritas yang pernah kita tanda tangani bersama? Yuk kita positif bareng, kita maju bareng. I believe bahwa kamu bisa dan aku pun juga bisa gitu sih. Itu jadi dokumen autentik juga gitu sih. Kalau aku kayak gitu. Iya, keren sekali Pak Catur. Jadi di kelas itu dibuat kesepakatan bersama ya Pak. Jangan Iya. banyak-banyak poinnya nanti malah pusing lagi ya Pak bersama anak-anak. Jadi kalau Jangan yang terlalu dibuat banyak, yang penting maksimal itu ya Pak Catur kayak gitu maksimal ya. itu udah paling maksimal dan untuk yang Oh, fakta oh. integritas hanya antara internal sama aku sama si anak tersebut yang memang dalam pandangan saya tetap masih ada beberapa pelanggaran. Jadi dia ada di teman-teman dan itu dokumen di copy bersama, dia pegang, aku pun juga pegang kayak gitu sih. Hitam di atas putih ya Pak. Banget. Jadi di situ nanti untuk kesepakatan kelasnya itu secara periodik direview kembali bersama anak-anak seperti itu ya Pak. Tidak Ya. dibuat sekali saja, namun di kala periode tertentu nanti Bu Ervi bisa review ulang bersama anak-anak untuk merefleksikan bersama seperti itu ya Pak Catur ya mungkin ya Jadi kesepakatan yang memang teknisnya ya. benar-benar udah menjadi pembiasan atau best habit itu udah nggak perlu tertera lagi. Tapi buat kesepakatan baru-baru yang lain yang kira memang benar-benar harus dibangun di kelas maupun di ketika pembelajarannya Bu RV. Seperti itu sih. Iya. Nah itu ada apa alternatif Bu Ervi dari juragan modul sebelah. Iya, terima kasih Pak Catur untuk apa alternatif solusinya tadi Bu Ervi apa ada kendala untuk bagaimana sih cara mengatasi ada satu dua muridnya yang masih kurang bisa menjunjung tinggi kesepakatan yang sudah dibuat bersama. Nggak mungkin kalau periode-periode masa-masa milenial sekarang pakai apa punishment ada denda-denda juga gitu ya Bu tadi ya Bu. Jadi bisa dibuat alternatif seperti tadi yang sudah di apa diberikan oleh Pak Catur tentang apa membuat semacam fakta integritas atau tadi sudah diberikan masukan juga dari Bu Nur Rahmawati kita bisa duduk bersama bicara empat mata dari hati ke hati yang di situ tujuannya tidak lain yaitu untuk menumbuhkan kesadaran diri dari si anak tersebut siapa tahu dengan duduk empat mata bisa mengalir jawabannya dari hati, kemudian bisa menumbuhkan kesadaran dari dalam diri si anak tersebut yang nantinya bisa bermanfaat untuk apa? Menciptakan suasana yang kondusif juga membangun khususnya
apa kepribadian si anak ini bisa berubah menjadi lebih baik lagi seperti itu ya Bu Ervi. Mungkin besok-besok Bu dari apa alternatif-alternatif yang disampaikan oleh tadi Pak Catur juga masukan dari Bu Nur Rahmawati tentang apa pelaksanaan restitusi yang teknisnya yaitu dari hati ke hati bicara empat mata ya. Eh, jadi di situ nanti akan mengalir dari Bu Ervi dan si anak kenapa sih berbuat seperti itu? Kira-kira menurut si anak ini eh, mengungkapkan apa-apa yang bisa mengalir, Bu Ervi bisa eh, dengarkan, kemudian bisa menggali dari si anak kira-kira solusinya bagaimana kamu mau jadi seperti apa, seperti itu tadi ya. Kemudian solusi alternatif yang lain tadi Pak Catur bisa buat minta integritas semacam kita melaksanakan jadi apa pengawas ujian seperti itu ya Bu tadi ya Bu. Nanti suatu saat Bu Ervi bisa nagih dari janjinya. Kemarin kita sudah sepakat bersama seperti ini, tapi ternyata masih seperti ini. Bagaimana dong ini? Kelanjutannya seperti itu mungkin bisa bisa dicoba nanti Bu Ervi. Semoga nanti eh, apa murid-murid Bu Ervi di kelas bisa semakin solid, semakin kompak dalam melaksanakan kesepakatan yang ada dan kelasnya bisa menjadi lebih hebat lagi seperti itu. Baik Bapak Ibu, apakah masih ada yang ingin bertanya atau memberikan Waktunya habis apa tanggapan? Iya, karena ini masih ada waktu 1 menit ya Pak Catur. untuk closing Menurut statement aja. menurut waktu Indonesia di di tempat saya ini masih ada 1 menit Oke. sebelum iya kita akhiri pertemuan ngopi semalam untuk edisi malam hari ini. Closing statement aja. Sepertinya sudah gimana Pak Catur? Ada closing statementnya dari Bu Ervi dulu aja. Iya, iya, iya. Sebelum diakhiri, nanti akan ada closing statement dari Bu Ervi, narasumber hebat kita pada malam hari ini. Sepertinya dari audiens sudah sangat puas, sudah merasa jelas dengan pemaparan materi malam ini, Pak Catur. Jadi, sepertinya langsung ke closing statement dari Ibu narasumber kita malam ini, Ibu Ervi. Monggo, Bu Ervi, silahkan. Saya coba close statement hari ini. Em, jadi setiap murid itu berpotensi, Bapak Ibu. Tugas kita adalah mendampingi dan memberikan kepercayaan kepada murid sampai mereka benar-benar bisa. Wah, keren sekali ya, Bu. Jadi jangan lelah untuk menjadi fasilitator murid-murid kita untuk menciptakan generasi hebat Indonesia. Ya, baik Bapak Ibu, Bu Ervi, Bu Juju, Pak Catur, dan Bapak Ibu semua yang ada di room ngopi semalam edisi hari ini. Eh, saya sangat berterima kasih sekali atas kepercayaan dari KGBN Wonosobo pada malam hari ini diberikan kesempatan sebagai moderator tentunya dalam membersamai Bapak Ibu semua dalam melaksanakan tugas sebagai moderator. Masih banyak kekurangan dari saya. Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Tentunya kegiatan pada malam hari ini memberikan manfaat yang luar biasa sekali bagi kita, tolabul ilmi, ilmu yang bermanfaat bagi kita, ditambah narasumber yang sangat luar biasa pada malam hari ini, Bu Ervi, juga eh, motor penggerak KGBN Wonosobo, ketua kita, Ibu Juju. Terima kasih Bu Juju. Pak Catur, terima kasih Pak Catur, Bapak Ibu semua yang ada di room ini, terima kasih sekali atas atensinya, atas perhatiannya. Semoga kita bisa dipertemukan lagi dalam kegiatan ngopi semalam edisi-edisi selanjutnya dan masih tetap semangat, sesemangat malam ini, tidak henti-hentinya untuk selalu belajar, mengupgrade diri, selalu mencari ilmu yang bermanfaat yang akan bisa kita aplikasikan dalam tugas kita sebagai seorang pendidik. Baik, saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih dan sekali lagi mohon maaf apabila dalam membersamai Bapak Ibu masih banyak kekurangan. Terima kasih. Saya akhiri untuk sesi malam ngopi malam ini. Saya kembalikan kepada Pak Catur atau Bu Juju ini. Bu Juju, aku Oh, Bu pegang Juju. Gerendel soal. Oh, oke, kepada Bu Juju. Baik, monggo dipersilakan Bu Juju. Terima kasih Bu Juju.
Iya, terima kasih Bu Indah. Masya Allah luar biasa ya malam hari ini. Dan saya sampai terkagum-kagum loh sama suaranya Bu Indah loh. Tadi sempat sempat chat Pak Catur ini Duh, bagus jadi banget. sumuk saya, Bu. Keren Bu Endah, Masya Allah luar biasa. Terima kasih Bu Ervi juga terima kasih materinya juga keren sekali. Malam hari ini kolaborasi yang Masya Allah saling melengkapi ya dan Insya Allah nanti kayaknya besok setelah ini kayaknya kalau besok kayaknya udah enggak ya karena kita udah pembagian rapot. Besoknya lagi setelah liburan kayaknya langsung ke pasar ini Bu Ervi langsung eksekusi ilmunya. Insya Allah teman-teman yang ada yang hadir di sini juga akan menerapkan ilmu-ilmu dari Bu Ervi tadi. Mudah-mudahan bermanfaat dan Bu Ervi juga Bu Eda juga mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil pada malam hari ini. Baik, terima kasih sekali lagi moderator dan narasumber malam hari ini. Sehat-sehat. Semoga Allah membalas dengan kebaikan, kemurahan rezeki dan kesehatan pada eh, moderator dan narasumber malam hari ini yang sudah berbagi secara ikhlas. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih sudah membersamai teman-teman di Ngopi Semalam pada malam hari ini dan sampai ketemu lagi di Ngopi Semalam yang ke-157 di Selasa depan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua diberi kesehatan dan bisa mengikuti Ngopi Semalam di Selasa depan. Saya kembalikan lagi kepada Pak Catur. Silakan Pak Catur. Iya, terima kasih ya buat teman